Asimiro hamadihamu doho dame nasia debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi rema dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan tertulis dalam Evangelium Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian kebenaran firman. Saudara-saudaraku yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, badai kehidupan dapat menimbulkan perasaan bahwa Tuhan jauh dan tidak memperdulikan kita. Ia seakan-akan diam, tak peduli, dan membiarkan kita mati-matian menghadapi badai. Akhirnya dalam ketakutan kita merasa akan tenggelam dan binasa. Kepercayaan kepada Tuhan hilang karena ketakutan begitu kuatnya menguasai diri kita. Perhatian kita difokuskan pada badai permasalahan yang sedang berkecambuk, sehingga kita melupakan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan. Saudara yang kekasih, dalam kisah Markus 4 ayat 40 yang kita baca dalam renungan hari ini. Danau Galilea terkenal dengan badainya. Angin yang berhembus secara tiba-tiba dengan kekuatan yang dahsyat ketika danau dapat menimbulkan badai. Cuaca cerah dapat berubah secara tiba-tiba dan datangnya badai menakutkan yang menggoncang danau itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, badai itu lebih sering datang pada waktu petang. Perubahan suhu yang turun secara drastis dapat menimbulkan tekanan angin yang besar dan berhembus kencang ke tengah danau. Pada saat itu, Yesus mengajak para murid-muridnya untuk menyeberang pada waktu hari sudah petang di ayat yang ke-35. Ia bersama-sama dengan murid-muridnya berada di perahu yang sama menyeberangi danau. Ia menyertai murid-muridnya menyeberangi danau yang terkenal dahsyatnya anginnya. Ia tahu apa yang dilakukannya sehingga tetap berani mengajak para murid-muridnya. Saudaraku yang kekasih, datanglah angin keras dan angin yang kencang menghantam perahu yang ditumpangi oleh Yesus bersama dengan para muridnya. Kepanikan melanda semua orang yang ada di dalam perahu. Mereka takut tenggelam dan binasa karena air danau sudah memenuhi perahu. Mereka berteriak-teriak panik dan akhirnya merespon secara negatif keadaan itu. Teriakan para murid pada saat perahu mereka sedang diombang-ambingkan oleh taupan dan ombak besar jelas sekali menunjukkan bahwa mereka kurang iman. Mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli, kita akan binasa." Hal semacam ini mungkin juga pernah kita alami. Pada saat kita hidup diombang-ambingkan oleh banyak persoalan pergumulan dan kita tidak tahu bagaimana harus mengatasi karena berbagai macam usaha selalu mengalami kebuntuan, iman dan sopan santun kita pada Tuhan pun bisa berkurang, bahkan hilang. Bisa jadi kita berteriak dan marah pada Tuhan karena Ia seolah-olah tidak peduli dengan kita. Namun, yang selalu harus kita ingat adalah
Tuhan selalu bersama dengan kita. Ia mungkin seolah-olah membiarkan kita, bisa jadi untuk menguji ketangguhan iman kita, atau karena ia tahu bahwa kita masih mampu, tetapi belum berusaha secara optimal. Yang jelas dan pasti, ia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Oleh karena itu, dalam berbagai persoalan hidup yang kita hadapi, kita tidak perlu mempunyai rasa takut yang berlebihan, tetapi sebaliknya mempunyai iman yang semakin tangguh dalam menghadapinya. Saudara yang kekasih, dalam nas kita, kalimat yang sangat menarik berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Amanginang dongan nahina holongan. Iman dimulai ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan keselamatan. Kita tidak memadai dengan diri kita sendiri. Kita terperosok. Kita membutuhkan Tuhan seperti para nahkoda yang membutuhkan bintang pada zaman dahulu kala. Marilah kita mengundang Yesus ke dalam perahu kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan ketakutan kita kepadanya, sehingga ia bisa menaklukkan ketakutan tersebut. Seperti para murid, ketika akan mengalami bahwa berada bersamanya di atas perahu, tidak akan ada kekaraman. Karena inilah kekuatan Allah. Berbaliklah kepada segala yang baik yang terjadi pada diri kita. Bahkan segala yang buruk, ia membawa ketenangan ke dalam badai hidup kita. Karena bersama Allah, hidup kita tidak akan pernah mati. Memeluk salibnya berarti kita menemukan keberanian untuk memeluk segala kesulitan saat ini. Sekali lagi, memeluk salibnya berarti kita menemukan keberanian untuk memeluk segala kesulitan saat ini. Meninggalkan sejenak keinginan kita untuk akan kekuasaan dan harta guna memberi ruang bagi daya cipta yang hanya dapat diilhami oleh Roh Kudus. Memeluk salibnya berarti kita menemukan keberanian untuk menciptakan ruang di mana setiap orang dapat mengenali bahwa mereka dipanggil, serta memungkinkan bentuk-bentuk baru keramahan, persaudaraan, dan kesetiakawanan. Memeluk salibnya, kita telah diselamatkan guna memeluk harapan dan memperkuat dan menopang segala tindak tanduk dan segala cara yang mungkin untuk membantu kita melindungi diri dan sesama. Memeluk Tuhan guna memeluk harapan, itulah kekuatan iman yang membebaskan kita dari ketakutan dan memberi kita harapan. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian. Amin.